Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 orang sahabat Ansor yang keutamaannya tidak bisa dilampaui oleh siapapun, yaitu Sa'ad bin Mu'ad, Usaid bin Hudair, dan Abad bin Bisir. Kata Sayyidah Aisyah, Abad bin Bisir merupakan sahabat Nabi dari kalangan Ansor. Ia merupakan salah seorang sahabat Nabi yang ahli ibadah. Abad masih remaja ketika Islam mulai tersebar di Madinah. Kepada Mu'ad bin Umar, Abad bin Bisir belajar Al-Quran. Suaranya yang merdu membuat Abad terkenal sebagai pembaca Al-Quran dan juga imam. Di samping itu, Abad juga terkenal sebagai sosok yang pemberani. Dia begitu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan setia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar jika Abad bin Bisir selalu ada dan siap siaga manakala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan seseorang untuk melakukan suatu hal. Setelah perang Zaturika, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan umat Islam beristirahat di sebuah tempat. Pada Sabtu malam tiba, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta 2 sahabat menjadi sukarelawan untuk berjaga. Abad bin Bisir dari kalangan Ansor dan Ammar bin Yasir dari kalangan Muhajirin menyatakan bersedia. Keduanya akan berjaga malam itu, sementara Nabi dan pasukan umat lainnya beristirahat. Ammar bin Yasir memilih untuk berjaga pada awal hingga tengah malam, sedangkan bagian jaga Abad dari tengah malam sampai akhir malam. Ammar langsung berjaga saat itu juga, sementara Abad sambil menunggu gilirannya berjaga melaksanakan sholat beberapa rakaat. Tidak lama setelah itu, mungkin karena kecapean, Ammar bin Yasir ketiduran. Abad tidak menyadari kalau teman jaganya itu sudah tertidur. Ia terus saja melaksanakan sholat hingga akhirnya seorang musuh yang mengintai dan mengawasi mereka tahu kalau pasukan jaga umat Islam tengah lengah. Maka musuh segera berlangsung mengarahkan anak panah ke Abad. Sekali, 2 kali, hingga 3 kali anak panah mengenai tubuh Abad. Abad bergeming, tidak terusik sedikit pun karena sholatnya yang begitu khusyuk. Setiap kali anak panah mengenai dirinya, Abad menyabutnya, melemparkannya, dan kemudian melanjutkan gerakan sholatnya. Setelah selesai sholat, Abad baru menyadari rasa sakit akibat terkena hujaman anak panah. Ia kemudian membangunkan Ammar dan menyuruhnya untuk berjaga. Ammar terkejut melihat Abad yang bercucuran darah. Ammar protes, mengapa temannya itu tidak membangunkannya ketika anak panah pertama menghujamnya. Kalau seandainya ia lakukan, tentu Abad tidak terkena anak panah yang begitu banyak. Saat itu aku tengah membaca surat Al-Kahfi. Aku tidak bisa ruku sebelum menyelesaikan sholat itu. Namun, beberapa anak panah bersusulan menusukku sehingga aku memperpendek bacaan dan ruku agar segera bisa membangunkanmu. Jawab Abad dalam buku yang berjudul Tertawa Bersama Al-Quran dan Menangis Bersama Al-Quran. Demi Allah, andai aku tidak mengkhawatirkan lembah itu sebagaimana telah diperintahkan oleh Rasul, aku tidak akan menyelesaikan sholatku sebelum membaca surat Al-Kahfi seluruhnya. Lanjutnya, Abad bin Bisir gugur dalam perang Yamamah, sebuah perang yang memberantas kaum murtad dan menghilangkan kekacauan yang ditimbulkan oleh Musailamah Al-Kadzab pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Semoga kita bisa mencontoh teladan dari Abad bin Bisir yang begitu khusyuk dalam melakukan sholatnya, hingga dia tidak merasakan sakit ketika anak panah menghujamnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abbad bin Bishr adalah sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari kaum Ansor Madinah. Awal keislaman Abbad bin Bishr dimulai ketika Mus'hab bin Umair, duta dakwah Islam pertama Rasulullah SAW, berdakwah di Madinah. Abbad bin Bishr masuk Islam saat berusia 15 tahun. Ketika para sahabat dari Mekah hijrah ke Madinah, Ammar bin Yasir dipersaudarakan dengan Abbad bin Bishr. Beliau sahabat Nabi yang ahli ibadah, bertakwa, dan menegakkan sholat tahajud setiap malam dengan membaca beberapa juz dari Al-Quran. Ia tergolong sebagai kesatria yang gagah menegakkan kalimatullah. Ia juga selalu ikut dan tak pernah absen dalam peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abbad bin Bishr adalah seorang sahabat yang memilih terputus nyawa daripada terputus sholat. Ia tetap menjalankan sholat malamnya walaupun terkena anak panah beberapa kali. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, gelombang kemurtatan melanda Jazirah Arab. Nabi-nabi palsu bermunculan. Salah satunya adalah Musailimah Al-Kadzab. Abbad bin Bishr syahid dalam peperangan Yamamah melawan nabi palsu Musailimah Al-Kadzab. Ia menerobos ke benteng maut, memporak-porandakan musuh. Di kebun maut tersebut, ia menjadi kesatria yang hebat dan menghancurkan musuh. Setelah perang usai, ditemukan jasadnya penuh luka, pedang, panah, tombak, hampir tak dikenali kecuali setelah tanda di tubuhnya tersebut. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.